Catatan yang kedua mengenai sholat kita itu. Jadi kalau imam sedang sholat, tahu-tahu kalajengking jatuh dari atas, atau lipan jatuh dari atas, atau terkena tai cecak, kan kedatangan najis, maka batallah sholat sang imam, dan imam minggirnya kemana? Karena belakang penuh ke pintu regenerasi. Maka setiap musola, setiap masjid harus ada pintu regenerasi sebelah kiri. Kayak ini betul. Sebelah kiri, terus ke tempat berwudu. Nanti sang imam masuk lagi barisan paling belakang, ngikut berapa tertinggalnya, jadi masuk dia. Yang kedudukan si imam di depan digantikan oleh orang yang pas di belakang imam. Dan maju ke tempat imam itu tak boleh lebih dari 2 langkah. Jadi kalau tempat imamnya agak jauh sedikit, ya sholat saja 2 langkah. Nanti berikutnya tambah 2 langkah lagi. Jangan sampai 3 langkah. Mentang-mentang jauh, 3 langkah batal pula sholatnya. Itu rupanya. Jadi cara bermakmum, caranya menggantikan imam, begitu caranya rupanya. Dan kalau kita ke masjid, bagi bapak-bapak yang paling depan lah diisi. Ini kadang kosong di depan, belakang saja penuh. Enggak boleh. Saf pertamanya harus dipenuhkan dulu, walaupun bukan hari Jumat. Karena hari Jumat diumumkan tuh, Bapak Ibu tolong isi saf yang paling depan. Tidak Jumat pun harus begitu, paling depan. Tak boleh di belakang. Atau orang belakang nanti sampai dia melangkahi orang-orang yang di depannya karena mau ke depan lagi. Tidak boleh. Begitu tata cara aturan yang menurut hadis sahih, ya, bukan hadis dhaif, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui muridnya. Muridnya namanya Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang alim. Awal mulanya Ibnu Abbas ini menjadi imam dan menjadi ahli tafsir pada suatu malam. Ini Ibnu Abbas ini murid Rasulullah yang cerdas. Jadi imam-imam yang 4 itu, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, itu banyak mengambil dari ahli tafsir yang bersama dengan Rasulullah, namanya Ibnu Abbas. Kemudian bersama dengan Ibnu Abbas Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar enggak berapa populer tentang keilmuannya, tapi tentang kepemimpinan. Yang keilmuannya yang populer itu Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Pada suatu malam Ibnu Abbas ini datang ke masjid jam 2 malam. Orang enggak ada, sepi. Enggak ada orang. Aku mau sholat tahajud. Ketika Ibnu Abbas ini mau sholat, di mihrab itu ada Rasulullah rupanya sedang sholat. Maka Ibnu Abbas mengikut saja dari belakang, sholat 2 rakaat, ngikut saja kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak tahu ada Ibnu Abbas di belakang mengikut. Setelah 2 rakaat, dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ibnu Abbas, iya. Engkau hadir? Iya. Aku mengikut engkau ya Rasulullah. Salat lagi Rasulullah. Akbar. Mengikut juga Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, kalau engkau mengikut aku, sini, sejajar denganku. Jadi Rasulullah meminta Ibnu Abbas itu sejajar dengan Rasulullah. Padahal dia mau menjadikan Rasulullah sebagai imam.
Tapi Rasulullah menyatakan sejajar. Indi, Ibn Abbas, kain, indi, di sampingku. Maka karena itu perintah Rasulullah, Ibnu Abbas sholat bersama dengan Rasulullah yang jadi imam di samping sebelah kanan. Allah, di samping. Nah, ketika Rasulullah belum baca ayat, baru baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ketika dia baru baca doa iftitah. Iftitah itu pendahuluan atau pembukaan. Sedang baca doa iftitah, mundur. Siapa yang mundur? Ibnu Abbas. Mundur Ibnu Abbas ke belakang. Langsung salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, salam kiri, salam kanan, salam kiri, memandang kepada Ibnu Abbas pas di belakang Rasulullah, tersenyum Rasulullah. Iyalah engkau Ibnu Abbas, dan suruh di samping Endi, malah kamu mundur ke belakang. Senyum Rasulullah. Dia pun tersenyum juga. Ibnu Abbas, apakah kata Rasulullah, bid'ah kamu nih Ibnu Abbas, batal salat kamu. Aku suruh di samping malah ke belakang. Enggak begitu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibnu Abbas, ya, aku bertanya kepadamu, apa sebabnya aku suruh engkau di samping, malah engkau di belakang? Ini jawabanku Rasulullah. Pertama, aku memuliakan engkau ya Rasulullah. Orang yang mulia itu di depan. Yang kedua, aku tak sejajar dengan engkau ya Allah. Aku ini muridmu, engkau adalah guruku. Yang ketiga, supaya aku bisa mempelajari gerak-gerik sholat ini dari belakang, aku bisa menyimak bacaanmu dan melihat bagaimana gerakanmu. Tersenyum Rasulullah. Ibnu Abbas pun tersenyum. Apa kata Rasulullah? Ayo, hebat banget. Mantap. Kenapa? Karena engkau tidak memahami hanya secara harfiah. Secara harfiah ialah duduk samping, iya di samping. Tapi yang dipahaminya makna hakikat dari suruhan Rasulullah itu, artinya jangan jauh-jauh, dekatlah denganku. Dia ambil posisi di belakang, itu namanya makmum yang tahu diri, murid yang tahu diri. Jadi kalau ada murid nanti, "Nih, duduk dekat saya," kata gurunya. Lalu dia duduk, diam-diam dia geser sedikit, mundur sedikit. Nah, itu murid yang cerdas. Kalau yang tak cerdas, sekarang dia duduk, dia nempel langsung. Kenapa tidak punya perasaan? Hanya apa yang diucapkan, seperti itu. Itu hewan peliharaan yang dilatih itu ya. Kuda, kucing, anjing buruan, apa yang disampaikan, itu seperti itu. Tapi kalau manusia tidak, mikir dia. Di belakang dia. Apa kata Rasulullah? Memang engkau mempunyai hikmah. Engkau muridku wahai Ibnu Abbas. Karena itu, karena engkau memahami, bukan hanya sekedar mengikut, tapi memahami. Karena itu aku berikan kepada engkau 2 doa. 2 doa yang diberikan. Yang pertama, Allahumma 'allimni ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan menafsirkan. Itu perlu ditafsirkan. Ucapan Rasulullah itu harus ditafsirkan. Tafsir itu dalam ilmu hadis itu disebut dengan ta'wil. Allahumma 'allimni ta'wil. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan mentakwil atau menafsirkan. Kenapa disebut takwil? Karena menafsirkan dengan beberapa tindakan atau kata yang lain. Tak persis
seperti yang diucapkan menempel di samping, tak persis seperti itu. Tapi dia menafsirkan itu adalah kesayangan Rasulullah. Memang dia sayang kepada Rasulullah di samping, akan tetapi kesayangan Rasulullah itu posisi saya. Jadi ada sadar ilmu, ada sadar posisi. Sadar posisi saya adalah sebagai murid. Begitu. Itu sebabnya kalau saya di masjid, kalau ada Pak Imam, Pak Zainal Hasbi, saya sekali-sekali mau jadi imam selagi beliau sehat. Beliau, kenapa? Sadar posisi beliau ini senior saya waktu kuliah, abang kelas gitu ya. Lagi bacaannya lebih fasih, baca hafalan ayatnya lebih banyak, diutamakan yang tua, yang lebih berilmu. Tapi kalau beliau uzur, beliau senggol saya, maju. Atau tidak ada, tidak ada nampak, harus maju saya. Kenapa? Sadar posisi. Ini mentang-mentang dekat awak langsung jadi imam, lihat dulu lah kiri kanan ya. Sadar posisi. Itu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Sadar posisi dia. Di belakang dia. Oh, hebat engkau wahai Ibnu Abbas. Aku berikan engkau 2 doa. 1, ini bagus juga kita baca nih, Bu. Sesudah salat bagus. Allahumma allimni ta'wil. Ya Allah, beri aku kemampuan untuk menafsirkan. Jadi macam tadilah, mendekatkan bahu dengan bahu. Itu bunyinya mankibun ala mankibin. Bahu ditempelkan dengan bahu. Secara harfiah begitu. Tapi apa menurut nafsirnya? Sejajarkan bahu, jangan sampai terlalu renggang. Renggang-renggang sedikit boleh, jangan terlalu renggang. Padahal kata-katanya ala di sana. Ala mankibin, bahu di atas bahu. Apakah duduk kita dibahas di atas bahu teman yang ada kata-katanya ala di atas? Tidak. Walaupun ada kata di atas di sana ala, itu tak selamanya ala itu artinya di atas. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas aras. Itu bukan di atas artinya. Kalau terhadap benda bisa artinya di atas. Terhadap Allah tak boleh disebut di atas, di bawah, di kiri, di kanan, karena Allah bukan benda. Kalau benda iya. Kalau bukan benda, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Karena dia bukan benda. Kalau benda ada posisinya di atas, di bawah, di luar, di dalam, di kiri, di kanan, utara, selatan, timur, barat. Mempunyai dimensi. Jihad namanya. Jihatus sittah. Posisi yang 6. Posisi yang 6 itu mana? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tidak. Allah tidak berada pada jihatus sittah, pada posisi yang 6. Dia di luar dari posisi. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum aras itu ada. Kalau Tuhan itu bertengger di atas aras, kenapa ada kata-kata ala? Sebelum ada aras itu Allah di mana? Sebelum ada aras dia tetap pada posisinya. Setelah ada aras dia tetap pada posisinya. Tak boleh disebut Allah di atas aras. Kenapa? Karena aras itu dipikul oleh 70 malaikat. Jadi 70 malaikat memikul aras. Di atas aras itu ada kursi. Lalu di atas aras itu Allah pula. Jadi Allah dipikul oleh 70 malaikat. Tak masuk akal. Itu adalah mengecilkan Allah. Allah itu tak tertampung oleh aras, tak tertampung oleh kursi, tak tertampung oleh Lauh Mahfuz, tak tertampung oleh seluruh alam langit dan bumi seluruhnya. Tak mampu menampung Allah. Maha besar. Jadi besar Allah itu bukan besar seperti benda yang punya fisik, tetapi Allah itu kekuasaannya yang besar.
kekuatannya, daya ciptanya, itu yang maha besar. Fi'liyahnya, perbuatannya, kedudukannya, itu yang besar, bukan berupa benda yang besar. Memang ada satu hadis dhaif lagi, hadis maudhu' malah, katanya besarnya Allah itu 60 hasta, 30 meter tingginya. Lebar bahunya katanya 7 hasta, ya 3,5 meter. Kenapa dia mengatakan tinggi Tuhan itu 60 hasta, 3 meter, 30 meter? Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan khuliqa Adam ala suratihi, Adam diciptakan atas bentuk Allah. Masalah